Sang Siwan petugas kebersihan pabrik. Itu tidak benar. Itu tidak akan bergerak. Itu tidak cocok, angka-angkanya tidak cocok. Salah. Bagaimana kita menangani ini? Bodoh. Hal sederhana ini, kalian semua harus mempelajarinya setengah hari. Sekrup kiri, kencangkan 3 putaran, longgarkan 1 putaran. Untuk sekrup kanan, tinggal tambahkan ring, bukankah itu akan menyelesaikannya? Anda mampu. Jika Anda mampu, Anda yang melakukannya. Kalau aku yang melakukannya, aku lakukan. Ayo, beri sedikit ruang. Lihatlah. Lihat. Dia benar-benar bisa melakukannya. Benar-benar menakjubkan, tanpa pengalaman puluhan tahun. Tidak mungkin untuk menemukan masalahnya secepat ini. Apa yang dilakukan petugas kebersihan datang ke sini? Ini adalah pertemuan pertukaran teknis. Mengapa Anda ikut-ikutan? Aku tidak. Aku juga di sini untuk menghadiri pertemuan. Pertemuan apa yang Anda hadiri? Keluar. Nah, aku di sini. Nah, Serahkan ini padaku. Kamu pergilah dan sibuklah. Direktur pabrik Siam benar-benar bijaksana. Takut aula pameran tidak bersih. Dia menyeret ayahnya yang bekerja sebagai petugas kebersihan untuk membantu. Kalau begitu, berjanjilah padaku untuk tidak membuat masalah apapun. 2 bos. Lihatlah ke sini, kemarilah. hai. Lihat tekstur ini. Itu dibuat menggunakan pencetakan tingkat. Teknologikan. Coba kulihat. Mata yang bagus. Coba lihat, apakah Anda bisa menyelesaikannya? Kita semua telah mempelajarinya sejak lama. Lihat di sini. Untuk apa capek-capek berpikir? Keajaiban hanya bisa terwujud dengan kekuatan besar. Kamu hanya perlu menggunakan kekuatan kasar, dan serahkan sisanya pada keajaiban. Sungguh bakat. Ini pertama kalinya saya melihat seseorang memainkan kubus Rubik seperti ini. Ayah Xiang Xiaohai. Proses berpikirnya benar-benar berbeda dari orang biasa. Luar biasa. Bukankah aku baru saja menyelesaikannya? Iya. Tertawa dan bercanda. Wu Tianlei memimpin pabrik mekanik. Sopan santun macam apa ini? Halo Tuan Wu. Mereka yang memenuhi syarat untuk menghadiri pertemuan pertukaran teknologi mekanik umumnya adalah bos dari pabrik-pabrik besar. Dan umumnya adalah talenta yang telah memenangkan penghargaan kunci emas. Bagaimana petugas kebersihan bisa masuk ke sini? Tuan Wu, petugas kebersihan ini adalah Xiang Xiaohai kami, ayah manajer umum Xiang. Dia membawa ayahnya ke sini untuk memperluas wawasannya. Xiaohai, saya menghargai Anda. Itulah mengapa saya mengatur pertemuan pertukaran teknologi ini di pabrik Anda. Tidak masalah bagi Anda untuk membawa ayah Anda melihat dunia, tetapi setidaknya Anda harus memahami aturannya. Ya, Tuan Wu benar untuk menceramahi. Anda juga sudah cukup tua sekarang. Jika Anda tidak bisa membantu putra Anda, biarlah. Setidaknya Anda tidak perlu menimbulkan masalah dan menjadikannya bahan tertawaan seluruh tempat. Siapa orang tua ini? Temperamennya besar sekali. Ayah, jangan bicara omong kosong. Tuan Wu, ayahku tidak bermaksud begitu. Ayah, tolong berhenti main-main. Tidakkah kamu dengar apa yang dikatakan Tuan Wu? Mereka yang hadir hari ini, semuanya dari pabrik besar, pakar teknis, dan direktur pabrik. Untuk apa kamu main-main? Tuan Wu, aku akan membawa ayahku pergi sekarang juga. Tolong jangan marah. Pakar teknis. Lihat sertifikatku ini. Apakah aku berhak menghadiri pertemuan ini? Ayah kamu adalah orang tua yang sudah pensiun. Apa yang kamu ketahui tentang teknologi? Cukup. Saya Wu Tianlei. Bukanlah orang yang tidak memiliki kemurahan hati. Biarkan saja dia tinggal. Xiaohai, ikut saya. Ya. Namun dia bertingkah tidak pantas. Hanya asal mengeluarkan sertifikat dan berani berpura-pura memenuhi syarat. Sertifikat Sang Siwan. Pak Wu, ada apa denganmu?
Di mana aku tadi? Kau menyuruhku untuk mendisiplinkan ayahku dengan benar. Lihat kamu salah paham. Sudah kubilang, untuk menghormati orang tua itu dengan semestinya. Tidak mudah baginya membesarkanmu. Sebagai seorang anak, kamu harus tahu cara menghormati dan berterima kasih. Apa-apa maksudmu dengan itu? Bahwa orang tua itu bisa menghadiri pertemuan. Itu adalah dia menunjukkan dukungan untuk kita. Perkenalkan dia padaku nanti. Aku ingin mengajaknya keluar untuk makan. Perkenalkan, tidak perlu jika kau ingin menemuinya. Aku akan memanggilnya ke sini sekarang juga. Lihat kamu terburu-buru lagi. Apa yang baru saja kukatakan? Rasa terima kasih dan hormat. Baiklah, bersikap sopanlah pada orang tua itu. Mengerti? Verifikasi ini. Bakat teknis tingkat supernasional. Apakah Shang Xiyuan ada di antara mereka? Bakat sekaliber ini. Di kota kita. Tidak mungkin aku tidak tahu. Oke. Ayah. Baru saja Pak Wu hampir marah. Orang tua itu punya temperamen yang buruk sekali. Jangan khawatir, aku tidak akan merendahkan diri ke levelnya. Kau tidak akan merendahkan diri. Serendah dirinya. Hanya setelah aku memohon padanya. Barulah dia memutuskan untuk tidak mempedulikanmu. Lihat cepat. Eosu ada di sini. Sun Hong menyabos pabrik mekanik Silong. Direktur pabrik wanita dari grup Shihon, Su Yuhon. Bukankah itu Xiaohong? Xiaohong apa? Jangan berteriak sembarangan. Xiaohong. Xiaohong. Kau tunggu saja. Eosu, tolong jangan hiraukan dia. Bos yang memukau. Dari pabrik mekanik Shihon, oleh seorang pria tua. Diperintah seperti seorang pelayan wanita. Zhang Xiaohai, terjebak dengan ayah seperti ini. Benar-benar nasib buruk. Saudara Xiyuan, saya berpikir ketika saya tiba, apakah saya akan bertemu dengan Anda di pertemuan pertukaran ini? Kebetulan sekali. Setelah bertahun-tahun, kamu masih memakai kalung ini. Ini adalah benda uji sementara yang kamu buatkan untukku saat kamu sedang mendebut mesin bubut. Ini juga merupakan titik awal bisnis saya. Signifikansinya luar biasa. Saya pasti harus menjaganya tetap aman. Aku membuat 2 benda uji saat itu. Yang ini, aku juga sudah memakainya. Apa yang terjadi? Ayahmu kenal Eosu. Lebih dari sekadar saling kenal. Tidakkah kamu lihat? Mereka mengenakan kalung yang sama. Seperti tanda cinta. Jangan bicara omong kosong. Ini putraku Xiaohai. Pabrik ini juga miliknya. Saya sudah lama mendengar tentang CEO Xiaohai. Dalam beberapa tahun terakhir, perkembangannya cukup baik. Saya baru tahu hari ini bahwa dia adalah putra Anda. Kudengar pesananmu. Terlalu banyak untuk diproduksi. Bagaimana kalau kamu biarkan dia menangani yang surplus? Kamu tidak perlu khawatir tentang presisinya. Aku akan mengawasinya. Sama sekali tidak akan ada masalah. Dengan seorang master profesional, seperti saudara Xiyuan di sini, mengenai kualitasnya, saya pasti tidak akan khawatir. Kalau begitu sudah beres, biarkan Xiaohai membantu saya berbagi sebagian dari tekanan produksi. Baiklah, sudah beres kalau begitu. Aku akan memanggilnya sekarang. Hai nak kemari. Xiaohong memanggilmu. Eosu mencariku. Eosu, saya minta maaf karena telah menyinggung Anda. Tolong jangan salahkan ayahku. Anda bisa menyalahkan saya saja. Saya akan membawanya pergi. Saya minta maaf. Kenapa ayah menarikku? Aku sedang membicarakan bisnis dengannya. Ayah, bisakah ayah diam sebentar saja? Ayah membicarakan bisnis dengan Eosu. Dia memiliki status tinggi. Dia hanya menghiburmu dengan beberapa kata. Kau benar-benar menganggapnya serius. Siapa bilang begitu? Dia sudah setuju untuk memberikan surplus pesanan kepadamu. Baiklah, bahkan jika dia mengatakan yang sebenarnya, maka ayah perlu mempertimbangkan apakah saya bisa menanganinya. Itu adalah pesanan internasional. Jika saya memproduksi setumpuk produk cacan, kita tidak hanya akan merusak nama merek Yuanhai kita juga akan menjadi bahan tertawa bagi orang asing. Jangan ganggu aku. Ayah, jika ayah sudah pensiun dan tidak bisa diam, maka kembalilah ke bengkel dan sapu lantai itu. Sudah kubilang jangan ganggu aku. Eosu. Ayahmu dan aku adalah teman lama. Panggil saja aku Bibisu. Bibisu. Saya ingin mendiskusikan sesuatu denganmu tentang pesanan itu. Apakah kamu senggang? Saya. Dia tidak bebas. Dia harus mengantarku ke bengkel. Ayah. Ayah salah dengar. Saya bilang ayah tidak perlu kembali ke bengkel. Tetap di sini dan dapatkan pengalaman.
Baiklah, tidak apa-apa. Masalah bisnis, kalian berdua bicaralah dengan benar. Aku akan berkeliling saja. Paman. Saya Lisen. Manajer pabrik mesin Bomei. Benar, saya hanya ingin meminta bantuan Anda untuk membantu memperkenalkan saya kepada Cie Osu. Dia memanggilmu paman, tetapi ketulusannya kurang. Jika Anda tidak keberatan, saya akan merasa terhormat jika meminta Anda menjadi ayah baptis saya, ayah angkat yang terhormat. Saya harap Anda bisa mengucapkan beberapa kata baik tentang saya di depan Direktur Su. Saya juga bisa menangani proyeknya. Tidak, manajer pabrik Hei, tidak seserius itu kan? Hentikan. Terlalu banyak putra. Itu melelahkan. Aku hanyalah orang tua yang sudah pensiun. Paman Siang Anda. Ini, putri ketua dari Asosiasi Mekanik juga sudah tiba. Aku tidak menyangka bahwa tindakan santai menyelamatkan seseorang ternyata adalah putri ketua asosiasi. Tidak, Paman, berhentilah menyombong sekarang. Pahlawan menyelamatkan si cantik. Bagaimana mungkin giliranmu? Bukankah begitu? Nona Leng sedang menuju ke arah kita. Cepat. Nona Leng, saya Lisen dari Bomei Machinery. Saya bahkan makan malam dengan ayah Anda. Selamat tahun baru. Dan memberi Anda amplop merah. Saya memberi Anda Hermes. Paman, saya mencari Anda kemana-mana. Terima kasih sudah menyelamatkan hidupku. Itu bukan apa-apa. Biar aku traktir kamu makan. Kamu bisa pilih tempatnya. Pertama Su Yuhon, sekarang Lang Qiuyu. Bagaimana dia bisa mengenal semua orang? Saya juga bingung. Ini, apa sebenarnya yang terjadi? Ini semua, bukankah itu putri Ketua Leng? Mengapa ayahku begitu dekat dengannya lagi? Xiao Hai, Ya, ada apa? tidak ada apa-apa. Ayahku yang tidak bisa diandalkan ini akan membuat masalah lagi untukku. Tidak bisa diandalkan. Membuat masalah. Apakah ini masih saudara si Yuan yang saya kenal? Bibi Su, saya putranya. Tidakkah saya mengenalnya dengan baik? Sejak dia pensiun sepanjang hari, dia hanya membuat masalah untukku. Tetap saja saya yang harus menanganinya. Saya khawatir Anda memiliki kesalahpahaman tentang ayahmu kan? Kesalahpahaman. Saya mengenalnya sejak saya lahir. Sudah bertahun-tahun. Sama sekali tidak mungkin. Saya bahkan ingin mencarikannya pasangan untuk membuatnya patuh. Sayang sekali orang tua pensiunan ini. Siapa yang mau dengannya? Itu belum tentu benar. Tuan Wu, para direktur mesin utama, dan elit teknis, pabrik pengolahan, di kota Brokoli, semuanya sudah tiba. Bagus. Pertemuan pertukaran hari ini adalah hal sekunder. Siapapun yang dapat memproduksi komponen ini di tangan saya akan memberi mereka hadiah 20 juta, ditambah 500 juta dalam pesanan luar negeri. Tuan Wu, hanya untuk komponen sekecil itu, apakah perlu menawarkan sebanyak itu? Bodoh. Ini adalah tugas yang dipercayakan oleh Tuan Sun Siming. Selamat Tuan Sun, puas. Apa artinya jumlah uang ini? Ya, Tuan Wu benar untuk menceramahi. Tuan Sun adalah raksasa dari industri manufaktur militer di AE dengan dukungannya. Saya bisa mengambil alih industri mesin domestik, seluruh pasar. Identitas pria tua itu sudah dikonfirmasi, masih menunggu kabar. Menteri, kami baru saja menerima informasi Menteri Uang Sains dan Teknologi Nasional. bahwa seseorang sedang menyelidiki teknisi kelas khusus nasional, Zhang Xiyuan. Siapa yang begitu berani? Zhang Xiyuan adalah sesepuh industri manufaktur mesin. Melalui tangannya, jet tempur generasi ke-8, rudal balistik antar benua jarak jauh, dan kapal induk, aset nasional yang vital ini, baru bisa beralih dari cetak biru menjadi kenyataan. Identitasnya adalah rahasia besar. Katakan saja, kelas khusus nasional,
Institut Teknep tidak memiliki orang ini. Ya. Masa kerahasiaan identitas akademisi Shang hampir berakhir. Sudah waktunya juga bagi dunia untuk mengetahui kontribusinya. Penghargaan tertinggi Shang Xiyuan. Baik. Tuan Wu, kelas khusus nasional, daftar Institut Teknep, tidak mencantumkan Shang Xiyuan. Sungguh berani. Saya dengar Tuan Wu hari ini menawarkan hadiah untuk metode pembuatan komponen. Jika ada yang bisa membuatnya, mereka akan diberikan bonus dan pesanan besar. Hadiah Tuan Wu. Mungkin sangat sulit. Para ahli di pabrik saya memiliki keterampilan rata-rata. Saya khawatir tidak punya kesempatan. Lihat betapa khawatirnya kalian semua. Tidak peduli komponen macam apa itu dirancang oleh seseorang. Seberapa sulitkah itu? Dulu ketika aku membuat roket dengan tangan, aku tidak merasa itu sangat sulit. Apakah Anda mengerti manufaktur mekanik? Membuat roket dengan tangan, Anda pasti sedang membuat model mainan. Model mainan apa? Yang sungguhan. Setebal ini. Setinggi 5 lantai. Itu bisa terbang ke langit. Kamu tidak percaya padaku. Kami percaya Anda. Kami percaya Anda, Paman. Kami benar-benar percaya Anda, Paman. Berhentilah berkandas sekarang. Baiklah, Paman. Jika Anda benar-benar sehebat yang Anda katakan, nanti, mengapa Anda tidak memamerkan keahlian Anda? Dan biarkan kami melihat. Sama sekali tidak masalah. Ketika kamu melihat keahlianku, jangan memohon padaku untuk mengajarimu. Baiklah. Zhang Xiyuan. Pertemuan pertukaran kita akan segera dimulai. Anda tidak memenuhi syarat untuk berada di sini. Silakan pergi. Ayah, Bukankah sudah kuberikan sertifikat itu kepadamu? ayah membuat masalah lagi untukku. Maksud Anda ini? Mengapa kamu merobeknya? Ayah. Saya sudah meminta seseorang memverifikasinya. Itu palsu. Beraninya Anda. Anda benar-benar berani memasukkan sertifikat dan menipu Tuan Wu? Asisten Wang, saya rasa mungkin kita harus membiarkan dia tetap di sini. Mengesampingkan hal lain, pria tua itu cukup pandai menghibur kita. Tepat sekali. Dia bahkan mengklaim bisa membuat roket dengan tangan. Dia juga akan menunjukkan keahliannya nanti. Tuan-tuan, saya hanya mengikuti perintah. Cepatlah pergi. Jangan paksa saya untuk mengusir Anda. Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Direktur Shen? Dia memalsukan sertifikat dan menipu kita semua. Saya harus memintanya pergi. Dia adalah ayahku. Ini pabrikku. Maka dari itu patuhi aturan dengan lebih ketat. Hargai kesempatan yang diberikan Tuan Wu kepada Anda. Kau, katakan padaku, jika ayah Zhang Xiaohai bersikeras untuk tinggal dan membuat Tuan Wu marah, lalu bagaimana dia bisa bertahan di industri ini? Jika kemampuan seseorang tidak memadai, maka dalam hidup dan pekerjaan, seseorang harus selalu bergantung pada persetujuan orang lain. Ayah, mengapa ayah tidak kembali dulu? Jangan mempersulitku. Dasar bocah. Ayah, Aku membesarkanmu sia-sia. Jika itu saya ingin dia tetap tinggal. Saya ingin tahu apakah saya punya kualifikasi untuk itu. Aku juga ingin paman ikut. ayah kalian. Ini, Tidak ada pilihan.
karisma pribadi. Jika saudara Xiyuan tidak bisa tinggal, maka pabrik mekanik Xihong kami akan menarik diri dari pertemuan pertukaran ini. Manajer umum Su, Anda sama sekali tidak boleh pergi. Aku akan bilang pada ayahku tentang sikapmu yang sombong dan membuatmu masuk daftar hitam industri. Nona Leng, ini semua salah paham. Saya hanya mengikuti perintah. Apa yang terjadi sekarang? Tuan Wu, asisten Anda di sini bersikeras mengusir ayah kandung Shang Xiaowai hari ini. Melakukan ini, bukankah sedikit tidak pantas? Tepat sekali, asisten Wang ini benar-benar tidak berguna sama sekali. Orang yang tidak tahu mungkin akan berpikir bahwa Tuan Wu Anda yang mengatur ini, bukan saya. Anda apa? Meskipun Shang Xiaowai dan saya berada dalam hubungan kompetitif, saya tidak bisa hanya melihat Anda menindas ayahnya seperti ini. Sungguh itu bukan saya. Jika bukan Anda, apakah itu saya? Tuan Wu, saya khawatir di pertemuan pertukaran itu, dia sebagai seorang petugas kebersihan, tidak tahu apa-apa, dan akan memengaruhi semua orang. Siapa bilang aku tidak tahu apa-apa? Teknik yang kamu gunakan sekarang. Semua itu telah lama kuasai dan kutinggalkan. Aku bahkan terlalu malas untuk memberimu petunjuk. Nanti, aku akan menunjukkan apa yang bisa kulakukan. Ayah, tolong bicara lebih sedikit. Dia bahkan memamerkan keahliannya. Menurut pendapat saya, dia hanya pandai merusak segalanya untuk putranya. Baiklah. Pertemuan pertukaran akan segera dimulai. Anda tetap di sini. Nah, kudengar kalian menawarkan hadiah untuk sebuah suku cadang. Biar ayah membantumu. Aku jamin pabrik Yuan Haimu akan mengejutkan semua orang. Ayah, tolong berhenti ikut campur sembarangan. Pak Wu hampir marah barusan. Shang Xiaohai ini benar-benar tidak punya apa-apa untuk dipertaruhkan. Dia bahkan mendorong ayahnya sendiri maju. Orang tua ini biasanya hanya menyapu lantai di bengkel. Dia diam-diam mempelajari beberapa trik, dan sekarang berpikir dia mampu melebih-lebihkan kemampuannya sendiri. Kami para master tua, semua mulai dengan menjadi magan selama 3 tahun, kemudian menjadi pekerja junior selama 5 tahun, mengetam, membentuk, menggiling, menjepit, menggerinda. Ini bergantung pada waktu untuk penyempurnaan. Dia petugas penyapu lantai sialan. Benda macam apa yang bisa dia buat? Konyol. Tidak apa-apa. Ketika saatnya tiba, tunggu saja dan saksikan kegagalan Shang Xiaohai. Teknik mengetamnya sangat matang, dan tangannya sangat mantap. Setiap potongan tepat sasaran. Ini tidak mungkin. Master Zhou, tolong berikan lebih banyak upaya. Penghargaan Tuan Wu harus dimenangkan. Serahkan padaku. Pesanan dan bonus ini pasti tidak akan terjadi. Kakak Xiaohai, Nona Leng, aku lihat paman sedang membuat suku cadang itu. Apa kamu tidak mau melihatnya? dia. Bukankah dia sudah cukup malu? Ayo kita lihat, ayo. Apa yang dia lakukan? Translated and narrated by M Media. Ayah, masalah macam apa yang kamu timbulkan sekarang, Shang Xiaohai? Kamu benar-benar punya ayah yang baik. Dia secara pribadi maju untuk menunjukkan keahliannya kepada kami. Direktur, sudah selesai. Master Zhou benar-benar layak menjadi pemenang. 3 kali berturut-turut penghargaan kunci emas. Sepertinya beberapa orang memang tidak ditakdirkan untuk pesanan dan hadiah Tuan Wu. Ayah, berhenti main-main. Bukankah kita sudah cukup malu hari ini? Ayo kita pulang. Tunggu, kurasa paman seharusnya mencapai bagian yang krusial. Nona Leng, Tuan Wu telah menawarkan hadiah besar untuk komponen ini. Jadi itu pasti menantang. Berdasarkan dia. Bonus dan pesanan ini pasti tidak akan terjadi. Master Zhou bahkan berganti pekerjaan. Yuanai sudah memiliki daya saing yang buruk. Hari-hari ke depan akan semakin sulit. Kakak Xiaohai, ayahku adalah presiden asosiasi industri mesin. Nanti aku akan memintanya membantumu mengatasi kesulitan. Waktu hampir habis. Yang telah dibuat, bawa semua komponenmu dan serahkan. Serahkan.
Ayo pergi. Untuk memastikan keadilan, suku cadangmu semuanya akan menjalani pengujian oleh mesin ini yang memiliki presisi tertinggi akan menerima hadiah dan pesanan dariku. Siapa yang maju duluan? Aku akan maju duluan. Tuan Wu, suku cadang yang dibuat oleh Dalon, pabrik mesin kami, pasti akan memenuhi persyaratan Anda. Apa yang kamu katakan tidak dihitung. Itu harus diuji oleh mesin. Baiklah. Permisi. Mengerikan. Presisinya bahkan tidak mencapai 90%. Sungguh memalukan. Tuan Wu, tolong berikan kesempatan lagi. Orang berikutnya. Sangat mengesankan. Tidak buruk. Sangat baik. Suku cadang yang dibuat oleh pabrik mekanik Shihon mencapai presisi sebesar 97%, melebihi harapan. Selamat Bibisu, dengan tingkat presisi ini, memenangkan hadiah seharusnya terjamin. Dengan saudara Siuan, memproduksi suku cadang untuk Anda, saya ditakdirkan hanya menjadi runner-up. Ayahku, hanya dia. Jangan bercanda denganku. Orang berikutnya. Tuan Wu. Saya He Jianhua, dari pabrik mekanik Kinshan. Ini adalah suku cadang yang dibuat oleh Master Zhou dari pabrik kami. Mengapa begitu tinggi? Luar biasa. Apakah kau melihat itu? 98%. Siapa lagi? Sepertinya penghargaan ini milik pabrik mekanik Kinshan kami. Master Zhou, berkatmu aku bisa memenangkan penghargaan ini. Kurasa beberapa orang pasti sangat iri sampai gigi mereka copot. Kamu, apakah ada orang lain yang telah menyelesaikan pembuatan? Tuan Wu, mohon umumkan hasilnya dengan cepat. Apakah masih ada lagi? Jika tidak, pabrik mekanik Kinshan akan menang. Tunggu. Suku cadang yang diproduksi oleh pabrik mekanik Yuanhai belum diuji. Ayah, Tuan Wu akan segera mengumumkan hasilnya. Mengapa kamu membuat masalah? Mengapa kamu tidak percaya pada ayahmu? Biarkan mereka mengujinya. Aku jamin itu akan lebih kuat daripada yang mereka semua buat. Begitu banyak pengrajin master di sini, tidak bisa membuatnya. Bisakah kamu benar-benar berhasil? Entah itu keledai atau kuda. Keluarkan saja dan mari kita lihat. Jangan khawatir. Ayah tahu apa yang dia lakukan. Petugas kebersihan bau ini sungguh tak tahu malu dalam membualnya. Tuan Wu, pabrik mekanik Yuanhai tidak punya siapa-siapa lagi. Terpaksa mengambil tindakan putus asa. Mereka bahkan berani membiarkan petugas kebersihan memegang sepotong sampah, datang dan membodohi Anda. Mohon segera masukkan Xiang Xiaohai ke daftar hitam. Dan pabriknya. Ya, saya telah berjuang di industri ini selama 30 tahun. Hanya untuk mencapai presisi 98%. Mengejutkan bahwa orang yang biasa-biasa saja ini lolos uji. Direktur Hei, biarkan saja dia mengujinya. Mari kita lihat dia mempermalukan dirinya sendiri. Baiklah, Tuan Wu, ayahku membuat ini dengan santai. Kami tidak akan mengujinya. Uji mengapa tidak diuji? Bagaimanapun aku bekerja keras untuk membuatnya. Karena Anda bersikeras untuk menguji, saya akan mengabulkan permintaan Anda. Tapi kalau Anda meloloskan hal yang di bawah standar dan menipu saya, maka putra Anda bisa lupakan tentang bertahan di industri ini. Sudah berakhir. Benda ini mungkin bahkan tidak akan mencatat pembacaan. Tuan Wu berpikir saya menipunya. Dia pasti tidak akan membiarkan saya lolos begitu saja. Mengapa kamu panik? Bersikaplah tenang. Pada saat seperti ini, bagaimana saya bisa tenang? Lihat, presisi suku cadang melebihi 90%.
Itu mengesankan. Sungguh. Mustahil. Benar-benar menakjubkan. Saya benar-benar yakin. Ayah. Saya tidak sedang bermimpikan. Mustahil. Bagaimana mungkin dia seorang petugas kebersihan menciptakan suku cadang dengan presisi 100%? Ini berarti nol kesalahan. Bahkan Master Shu tidak bisa mencapai ini. Mesinnya pasti rusak. Saya menuntut pengujian ulang. Detektor presisi. Telah kami konfirmasi berulang kali. Sama sekali tidak ada masalah dengannya. Dia pasti memainkan trik. Kamu menonton tepat di sebelah paman itu, ketika paman itu membuatnya barusan. Trik apa yang mungkin dia gunakan? Jelas keahlianmu lebih rendah, dan kamu tidak bisa menerima kekalahan. Kau. Bukankah kau memberitahuku? Itu sangat mudah. Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Saya juga tidak menyangka dia bisa menciptakan suku cadang dengan presisi 100%. Tuan Wu, sudah waktunya mengumumkan hasilnya bukan? Ya, saya mengumumkan bahwa pabrik mekanik Yuanhai adalah pemenangnya. He Jianhua dari pabrik mekanik Qinshan. Keluar dari sini. Xiao Hong. Catatanmu benar. Dia benar-benar seperti plester kulit anjing. Dia menempel. Saudara Si Yuan, saya akan pergi melihat. Siapa kau? Saya penuh dengan kemarahan yang terpendam, tanpa tempat untuk melampiaskannya. Apakah kau bosan hidup? Enya, bukan kau. Di mana bajingan tua itu? Di mana dia? Apakah kau masih ingin bertahan di bidang pekerjaan ini? Apakah kau tahu siapa dia? Saya tidak peduli siapa dia. Beraninya dia memukul saya. Bahkan Raja Langit pun tidak bisa lolos dari ini. Dia adalah grup Wanxian. Putra Ketua, Liu Wei. Semua produk kami harus melalui saluran penjualan perusahaannya. Apakah kalian mengerti sekarang? Tuan Li, apakah ada kesalahpahaman di antara kita? Liu Wei, apa yang kamu lakukan di sini? Su Yuhong, kau benar-benar ada di sini. Ini tidak ada hubungannya dengan siapapun. Kalian yang pintar, segera keluar. Tuan Li, ini adalah pertemuan pertukaran teknis kami. Tidak pantas bagimu untuk meminta kami pergi, bukan? Pertemuan pertukaran teknis macan apa yang buruk ini? Sekelompok pemula saling mencela. Aku adalah grup Wanxian. Putra Ketua, kalian semua bergantung pada saluran penjualan keluarga kami. Apakah kalian percaya bahwa hanya dengan satu kata dariku, aku bisa membuat semua pabrik kalian bangkrut dan tutup? Sekarang aku akan menghitung sampai 3. Jika kalian tahu diri, segera ingat. Jika tidak, kalian akan dikeluarkan secara permanen dari daftar kerja sama grup Wanxian. 3, 2, 1. Ayo pergi. Bonus dan pesanan Tuan Wu seharusnya menjadi milikku. Kau harus menepati janjimu. Keluar. Sun sini. Tuan Sun, aku telah menemukan orang yang bisa membuat komponen ini. Namanya adalah Zhang Xiyuan, seorang petugas kebersihan tua yang pensiun. Zhang Xiyuan, petugas kebersihan tua itu. Menarik. Aku tidak menyangka dia jatuh ke keadaan seperti itu. Kau mengenalnya? Aku akan segera mengunjungi negara Lon. Berapapun biayanya. Aku harus mendapatkan metode untuk membuat komponen itu. Ayah, kenapa ayah belum pergi? Xiao Hong ada di sini. Aku harus melindunginya. Mengapa kamu tetap tinggal? Ayah, ini pabrik keluarga kita. Tentu saja aku takut masalahnya akan membesar dan tidak terkendali. Tentu saja aku juga tidak bisa pergi. Drama cinta benci, paman dan bibi. Ini adalah gosip kelas dunia. Aku benar-benar tidak boleh melewatkannya. Kau, Bersama-sama, mari kita tonton drama ini. bukan kalian berdua. Ayo. Aku tidak membutuhkannya. Kalian benar-benar punya nyali. Su Yuhong. Aku sudah mengejarmu begitu lama. Dan kau membiarkan seorang pria tua bau menghinaku. Di mana dia? Panggil dia keluar sekarang juga.
Aku akan menghancurkannya hingga jadi debu. Petugas kebersihan yang dia bicarakan ini, jangan-jangan paman ya? Ayah, ayah tidak benar-benar memprovokasinya kan? Anak ini terlalu sombong. Siapa yang akan dia giling menjadi debu dan sebarkan? Aku akan memberinya pelajaran atas nama orang tuanya. Yang kamu sebut pengejaran terhadapku adalah memblokir pintu masuk perusahaanku, melacak jadwalku, menata setumpuk lilin di tanah, berdiri di dalamnya sambil memegang bunga, dan meneriakkan namaku. Trik murahanmu yang seperti ini mungkin bisa menipu gadis-gadis muda, tapi menurut pendapatku kamu tidak menarik dan menjijikan. Jangan cari masalah. Mengapa kau berpura-pura begitu mulia? Kau seharusnya melihat betapa tuanya dirimu. Jika bukan, karena kau menjaga dirimu dengan baik, aku bahkan tidak akan repot-repot melihatmu. Kalau begitu kurasa aku harus berterima kasih padamu. Tolong jangan lihat aku, karena setiap kali cara kamu menatapku membuatku merasa jijik. Kau, jangan berpikir aku tidak akan memukul wanita kan? Aku. Hentikan. Petugas kebersihan bau kau benar-benar ada di The sini. film was Aku akan translated membunuhmu. and Ayah. narrated by M Media. Kenapa ayah memprovokasikannya? Aku tidak memprovokasinya. Dia tanpa henti mengganggu Xiaohong. Jika kamu tidak percaya padaku, lihat ponsel Xiaohong. Catatan kontaknya adalah Plester kulit anjing. Bahkan paman terlibat dalam hal ini. Romansa antara dua orang. Sebuah karnaval untuk 3 orang. Drama ini semakin intens. kamu sama sekali tidak boleh mencontohnya saat mendekati perempuan. Ingat ini, kamu tidak boleh tanpa henti mengganggu mereka. Kamu hanya akan seperti lalat yang mengganggu orang. Nanti, aku akan mengajari kalian berdua beberapa teknik kencan rahasia. Kamu dan Kiwiu kalian berdua coba terapkan. Ayah, lihat situasinya. Berhenti bercanda. Ini salahku. Aku akan mengurusnya dulu. Lalu aku akan menjelaskannya padamu secara rinci. Ayah, di usia ayah jangan impulsif. Jangan khawatir, tubuh ayah kuat. Tubuh ayah sangat kuat. Menghadapinya hanya masalah beberapa menit. Nah, Xiaohong sudah sangat kesal padamu. Bersikaplah masuk akal. Gangguan tanpa henti. Sangat tidak jantan. Anak muda, mengapa kamu begitu? Tidak sabar. Kau diam. Apakah Xiaohong seseorang yang bisa kau panggil seperti itu? Lihat dia. Dia mulai gelisah lagi. Aku akhirnya mengerti. Kau bajingan tua. Mungkinkah Su Yuhon membawamu ke sini hanya untuk membuatku marah? Kau seorang petugas kebersihan miskin dan bau. Aku pewaris grup Wanxian. Orang normal manapun seharusnya tahu bagaimana memilihkan. Cukup. Aku tidak akan merendahkan diri ke levelmu seorang orang tak dikenal. Sekarang, kau berlutut di hadapanku. Nyanyikan Conquest 3 kali, lalu merangkak melewatiku. Seperti anjing. Maka aku akan berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Kamu sudah keterlaluan. Ini bukan tempat di mana kamu bisa merajalela. Su Yuhon, apakah aku memberimu terlalu banyak muka? Saya Liu Wei. Wanita macam apa yang tidak bisa kudapatkan? Selebriti internet dan bintang wanita di luar sedang mengantri menungguku untuk mengejar mereka. Fakta bahwa aku menyukaimu adalah keberuntungan yang kau kumpulkan selama 8 masa hidup. Dan kau masih melindungi pria tua bau ini. Hari ini aku benar-benar harus membunuhnya. Bunuh dia. Apakah kamu tahu siapa dia? Bukankah dia hanya petugas kebersihan bau? Aku memberitahumu Su Yuhon. Ayahku juga sedang dalam perjalanan ke sini. Dia sudah lama ingin bertemu denganmu. Kau sebaiknya bersikap masuk akal. Jika tidak ketika dia tiba. Kalian semua benar-benar tamat. Ketua grup Wanxian juga sudah tiba. Ayahku menyebabkan masalah besar kali ini. Kenapa kita tidak lari saja? Lari kemana? Hanya melihat ayah berjalan menuju kematiannya. Liu Wei, jangan keterlaluan. Apel, kau takut sekarang. Terlambat. Ayah. Ayah cepat kembali. Itu urusan mereka. Kenapa ayah ikut campur? Kedua orang ini. Aku sama sekali tidak berani menyinggung mereka. Apa yang kamu takutkan? Ayah akan mengajarimu trik lain. Saat mendekati wanita, kamu sama sekali tidak boleh kehilangan keberanian. Semakin kamu takut, semakin orang lain akan meremehkan kamu. Perhatikan dan pelajari baik-baik. Perhatikan baik-baik. Kami adalah pasangan sempurna, bakat dan kecantikan. Pasangan alami. Kamu bersikeras berada di tengah. Betapa tidak tahu malunya kamu. Sialan. Kau, Su Yuhon. Kau melakukan ini hanya untuk membuatku marah. Kau membiarkan seorang pria tua memelukmu. Kau pasti benar-benar kelaparan. Kau akan makan apa saja, mataku. Jaga bicaramu. Saudara Si Yuan dan aku adalah cinta sejati. Cinta sejati. Kau. Paman dan Seiosu. Ya Tuhan, ini akan mengejutkanku seumur hidupku. Gila, benar-benar gila. Kalian semua dengar itu kan? Kata-kata ini diucapkan oleh Xiaohong sendiri. Jika kamu masih tidak percaya maka
Aku. Astaga, Ya Tuhan, mereka berciuman. Kakak Xiao Hai, apakah paman selalu seberani ini? mana ku tahu. Aku semakin tidak mengerti ayahku lagi. Pembersih bau. Apa yang kau lakukan? Aku akan mengambil nyawamu. Aku. Hei nak, aku berlatih saat masih muda. Si Oli. Ce Oli, saya minta maaf. Saya adalah direktur pabrik di sini. Saya meminta maaf kepada Anda atas nama ayah saya. Mari kita cari hotel dan makan. Sialan kepalamu. Keluar. Ayah. Seumur hidup, Bahkan- tolong cepat pergi. Li Jisian, ketua grup Wan Xian. Orang yang menindas keluarga Liku. Tidak ada yang pergi hari ini. Ayah-ayah akhirnya datang. Putramu hampir dipukuli sampai mati oleh mereka. Mereka sama sekali tidak menganggap grup Wan Xian kita penting di mata mereka. Ini sudah keterlaluan. Kurang ajar. Hanya keluarga Liku yang menindas orang lain. Tidak pernah ada siapapun yang menindas keluarga Liku. Siapa yang memukulmu? Seret dia keluar untukku. Dia. Itu tukang bersih-bersih bau itu. Ayah, lihat. Tadi sudah kubilang pergi tapi ayah tidak mau. Sekarang ayah tidak bisa pergi lagi. Apa yang kamu takutkan? Kenapa aku tidak takut? Ketika petir menyambar, itu hanya menyambar orang yang paling jahat. Ayahmu di sini penuh integritas, jujur dan lurus. Pabrik mekanik Yuanhai. Sebuah bengkel kecil. Juga berani mengabaikan aku, Li Jisian. Dan grup Wan Xianku. Di bawah perhatiannya. Seberapa sombong dirimu? Ketua Li, masalah ini semua karena saya. Jika Anda harus menghukum seseorang, hukum saya. Itu tidak ada hubungannya dengan mereka. Su Yuhon. Aku pernah mendengar tentangmu. Dalam industri mesin. Seorang bos wanita cantik yang langka. Pantas saja kau memikat putraku. Baiklah. Kau hampir memenuhi syarat untuk memasuki pintu keluarga Liku. Aku Putri Leng Nanling. Aku peringatkan kamu jangan macam-macam. Leng Nanling. Seumur hidupnya tak ada hal berarti yang dia lakukan. Dia hanyalah tokoh kecil. Langsi. Li Lengsi. Ayah, dia orangnya. Dia yang mencuri wanitaku. Dia juga memukulku. Dia bahkan berkata akan mengajariku atas nama ayah. Betapa lancangnya. Tukang bersih-bersih bau itu. Bahkan jika kau berlutut hari ini, itu akan terlambat bagimu. Su Yuhon, kematian pria tua ini hari ini juga tidak terhindarkan dari keterlibatanmu. Siapa yang menyuruhmu menyukainya dan tidak menyukaiku? Langsi. Apa kamu tidak mengenaliku? Ayah, jangan berteriak omong kosong. Direktur Li, Zhang Xiyuan adalah pria yang kucintai. Dia memukul putra Anda. Dan dia melakukan itu semua untukku. Jika Anda ingin menyalahkan seseorang, salahkan saya. Jangan salahkan dia. Itu semua demi putraku. Mari kita bicara berdua. Kakak, Tidak buruk. Setelah The bertahun-tahun film was berpisah, kamu telah translated berubah and menjadi bos besar. narrated by M Media. Bahkan tongkat ini sangat mega dan mewah. Biarkan aku melihatnya. ini semua berkatmu, kakak. Pada tahap awal memulai bisnis, jika bukan karena dukungan teknismu, kakak, tidak akan ada grup Wan Xian hari ini. Ya, kakak. Bagianmu dari investasi teknis di grup Wan Xian, adikmu masih menyimpannya untukmu. Tidak perlu. Saham apa yang kamu bicarakan? Aku hanyalah seorang lelaki tua yang pensiun. Selain itu putraku Xiao Hai. Sukses. Dia lebih dari cukup untuk menafkahiku. Ya Tuhan. Kenapa aku merasa Direktur Li sedikit takut pada paman? Apakah ayahku akan takut pada seorang tukang bersih-bersih? Direktur Li pasti berstatus tinggi dan berkuasa. Dan hanya memilih untuk tidak berdebat dengan ayahku, kakak. Putraku yang tidak berharga telah menyinggungmu. Aku akan kembali dan memberinya pelajaran yang baik. Aku sudah memberinya pelajaran untukmu. Mulai sekarang, katakan saja padanya untuk tidak mengganggu Xiao Hong lagi.
Su Yuhong kalian berdua. Kami berdua telah menghidupkan kembali api lama kami, dan memperbarui takdir masa lalu kami. Bagaimana menurutmu? Apakah kami serasi? Pasangan yang sempurna. Pasangan yang ditakdirkan. Kami menantikan untuk minum anggur pernikahan kalian. Ayolah. Berlutut. Menyingkir. Kau dengar itu? Berlututlah untukku. Anak durhaka berlututlah. Ayah. Putraku yang tidak berharga telah menyebabkan banyak pelanggaran hari ini. Mohon maafkan semua orang. Minta maaflah saja pada Xiaohong. Tak mungkin bagiku menggendam pada seorang anak. Su. Saya jamin Anda bahwa putra saya yang tidak tahu diri ini tidak akan pernah mengganggu Anda lagi. Di hari lain dia akan membawa hadiah yang murah hati dan meminta maaf secara langsung. Direktur Li Anda melebih-lebihkan. Kau binatang. Selalu membuat masalah untukku. Sekarang cepatlah dan kembali. Kakak. Kalian tunggu saja aku. Bibisu. Pesanan tambahanmu itu. Kirimkan. Aku juga akan datang ke rumahmu untuk berterima kasih. Aku masih ada urusan di pabrik, jadi aku akan pergi dulu. Ibuku memanggilku pulang untuk makan malam. Aku juga harus pergi sekarang. Kakak Xiuan. Terima kasih untuk hari ini. Untuk apa kamu berterima kasih padaku? Jika kamu benar-benar ingin berterima kasih padaku maka, biarkan aku mencoba masakanmu lagi. Sudah bertahun-tahun, saya tidak memakannya. Saya merindukannya. Kaulah Sirakus terbesar. Kau belum memakannya selama bertahun-tahun. Hari ini, aku akan membiarkanmu makan sampai kenyang. Pabrik mekanik Xiaohong di kota Brokoli. Pabrik mekanik Xiaohong. Bisakah kamu lebih efisien? Kamu sudah memperbaiki ini selama 3 hari. Dan tidak ada satupun mesin yang selesai diperbaiki. Masih ada lebih dari 10 mesin di belakang yang ini. Jangan buru-buru saya. Saya benar-benar mengikuti prosedur standar. Kami dapat misi di perusahaan Bosang Yingguo. Untuk melakukan perbaikan, kamu juga tidak berguna. Manajer yang dari pabrik mekanik Xiaohong. Kalau begitu setidaknya, temukan masalahnya dulu. Kamu sudah mengutak-atik ini selama berhari-hari. Sudahkah kamu menemukan masalahnya? Penyebab kerusakan bisa jadi banyak hal. Mesin itu, bagian-bagiannya longgar selama pengangkutan, pengoperasian yang tidak tepat oleh pekerja Anda, atau perawatan yang tidak tepat waktu. Jadi kamu mengatakan ini semua salah kami. Begitu banyak mesin rusak secara bersamaan. Mungkin memang begitu. Atau apakah peralatanmu yang memang memiliki masalah? Mustahil. Perusahaan Boshang kami memiliki sejarah 100 tahun. Dengan keahlian teknis yang mendalam, peralatan kami benar-benar baik-baik saja. Baiklah. Saya tak akan berdebat lagi denganmu di sini. Beri saya saja kerangka waktu untuk memperbaiki mesin-mesin ini. Kapan tepatnya itu? Setidaknya 1 bulan. 1. Baiklah. Mari kita kerja lembur dan perpendek masa konstruksi, oke? Pesanan untuk pabrik kami mendesak dan tugasnya berat. Kita tidak boleh menunda. Selama bulan ini, kami akan secara ketat mematuhi hari kerja 8 jam. Tidak bekerja lembur dan tidak akan bekerja lembur. Kamu, minggir. Jangan ganggu pekerjaan saya. Kamu menyingkir. Saat saya sedang memperbaiki mesin, kamu tidak diizinkan mengintip. JLSU Anda akhirnya tiba. Pakar Yingguo ini berkata, dibutuhkan 1 bulan untuk memperbaiki mesin-mesin ini. Kita tidak punya banyak waktu. Xiaohong. Lihatlah iblis kecil ini. Dia sengaja mengulur waktu.
Kakak Siwan, apakah Anda yakin? Itu masalah kecil. Tidak. Ciesu. Kita terdesak waktu, tapi kita tidak boleh bertindak membabi buta dalam keputusasaan. Dia hanya seorang tukang bersih-bersih. Apa yang dia tahu? Memperbaiki mesin. Minggir, biarkan orang-orangku yang menangani perbaikannya. Ciesu. Kontrak penjualan menyatakan dengan jelas. Jika personel Anda membongkar atau memperbaiki tanpa izin mesin tersebut, perusahaan bosang kami tidak akan lagi bertanggung jawab atas masalah purna jual apapun. Klausul kontrak tidak adil macam apa ini? Itu menjijikan. Tidak ada cara lain. Siapa yang mengatakan bahwa orang Bang Salom, teknologi mekaniknya lebih rendah daripada kami? Jika Anda ingin menggunakan peralatan kami, Anda harus mengikuti aturan kami. Selain itu, tiket pesawat pulang pergi kami, tiket pesawat pulang pergi, akomodasi, dan makanan. The film was Semuanya harus ditanggung oleh Anda. translated and narrated by Biaya M perbaikan Media. saya dikenakan per jam. Xiao Hong, hatiku sangat sakit. Mengapa kau patah hati? Mereka menghasilkan uang dari kita. Bagaimana aku tidak patah hati? Pantas saja. Kau iblis kecil sengaja mengulur waktu. Dengan kompensasi sebaik itu, siapa yang tidak ingin menghasilkan lebih banyak? Minta maaf segera, Anda menghina etika profesional saya. Etika profesional. Mendengar kata itu keluar dari mulut orang Yingbo ini, mengapa rasanya sangat konyol? Kau sudah berada di sini selama 3 hari. Namun kau bahkan belum menemukan kerusakan dasarnya. Bagaimana aku bisa percaya etika profesional dan kompetensimu? Anda mempertanyakan saya. Oleh karena itu, Anda membawa masuk petugas kebersihan tua ini untuk mempermalukan saya. Saya sama sekali tidak akan menerima ini. Presiden Su, Anda benar-benar harus berhati-hati. Setiap mesin ini bernilai puluhan juta. Jika Anda gegabah membiarkan petugas kebersihan menangani ini, jika rusak saat diperbaiki, kita tidak mampu menanggung kerugian itu. Itu benar, Saudara Yang. Anda lebih bijaksana daripada direktur pabrik Anda. Peralatan kami adalah yang paling canggih dan paling presisi. Hanya kami yang ada secara global. Orang-orang Yingguo yang cerdas dapat menciptakan keajaiban industri seperti itu. Kalian orang Bang Salom. Tidak. Omong kosong. Peralatanmu yang rusak. Selain chip dan perangkat lunak operasi, mengalami beberapa peningkatan. Tidak membuat kemajuan dalam aspek lain. Kegagalan pergerakan magazin alat, kegagalan penekanan langkah. Ini semua adalah masalah pada desainmu. Sesuai dengan ketentuan kontrak, selama mereka menyentuh peralatan, perusahaan dapat mengakhiri layanan purna jual. Mereka kemudian harus memesan peralatan baru. Presiden Su, Anda bisa membiarkan petugas kebersihan tua Anda mengerjakan peralatan ini, tetapi saya ingin bertaruh dengan Anda. Jika dia tidak bisa memperbaiki peralatan kami, Baishan akan mengakhiri dukungan purna jual untuk Anda. Selain itu, Anda harus membuatnya meminta maaf secara publik. Saya akan merekam video sebagai bukti. Baiklah. Jika aku memperbaikinya, kamu harus selanjutnya menyediakan layanan purna jual secara gratis. Dan juga untuk yang barusan, menghina kami orang Bang Salom. Minta maaf. Jangan khawatir. Aku tidak akan membuatmu melakukan sepuku. Cukup berlutut dan kau tahu sekali. Aku akan merekam videonya juga apakah kamu berani. Tidak masalah. Bagaimanapun, tidak mungkin bagi Anda untuk memperbaikinya. Presiden Su, Insinyur Yingguo ini jelas memiliki niat buruk. Jika mereka sekali mengakhiri layanan purna jual, maka mesin-mesin ini akan berubah menjadi besi tua. Dia jelas memasang jebakan untuk kita. Anda sama sekali tidak boleh bertindak impulsif. Apa yang kamu takutkan aku di sini? Iblis kecil ini tidak bisa menimbulkan masalah apapun. Bahkan Insinyur Yingguo tidak bisa memperbaikinya. Anda ini apa? Peralatan mereka adalah yang terdepan secara internasional. Kita memang tidak mampu. Tak terhitung Bang Salom, pekerja sains dan teknologi, berjuang siang dan malam. Mengapa kamu begitu lama? Anda, Presiden Su, Anda sebaiknya tetap membujuk Tuan Kameida agar tidak membuat taruhan ini. Kita tidak mampu menanggung kerugiannya. Petugas kebersihan tua. Ada pepatah kuno di Bang Salom yang berbunyi orang yang memahami zaman adalah pahlawan. Saya menasihati Anda untuk bersikap bijaksana.
Yang tua, kau perbaiki saja. Jangan khawatir tentang layanan purna jual apapun. Jangan biarkan iblis-iblis kecil itu terus bersikap sombong. Baiklah. Putuskan suplai daya. Selesai. Menjauh. Terlambat 15 menit. The film was translated and narrated by M Media. Bagaimana hasilnya? Tidak apa-apa menyalakan lampu sekarang. Sudah diperbaiki. Hanya gertakan. Anda menyentuh peralatan kami. Jika mesin macet saat dinyalakan, kami tidak akan bertanggung jawab atas hal itu, dan Anda harus membungkuk dan meminta maaf. Pikirkan baik-baik. Sekarang masih belum terlambat untuk menyesalinya. Minta maaf sekarang. Lalu usir petugas kebersihan tua ini. Saya mungkin setuju sementara untuk memperbaiki untuk Anda mesin-mesin lainnya. Unit ini akan dianggap sebagai barang rongsokan. Ciesu, Insinyur Ringo ini sudah menawarkan kompromi kepada kita. Kita harus tahu kapan harus berhenti selagi kita unggul. Dan Anda, jika mesin ini hancur saat diperbaiki, saya akan membuat Anda kehilangan semua yang Anda miliki. Hanya mesin belaka. Aku Soyuhong mampu menanggung kerugiannya. Nyalakan daya. Penyalaan selesai. Deteksi itu normal. Sudah selesai. Bagus. Itu luar biasa. Hanya selosin menit. Dan masalahnya terpecahkan. Tepat sekali. Kameda ini sudah berada di sini selama 3 hari. Dan bahkan tidak bisa memperbaiki satupun peralatan. Mungkin, dia datang ke sini hanya demi makan dan minum gratis. Tepat sekali. Ciesu, bagaimana ini? Mungkin, dia hanya seorang petugas kebersihan. Tuan Kameda, sesuai dengan perjanjian barusan, bos yang Anda wajib melayani seumur hidup. Layanan purna jual kepada kami. Ayo, lihat sini, lihat sini. Sekarang giliranmu untuk meminta maaf karena menghina orang bangsa Long kami. Ayo. Minta maaf. Saya minta maaf. Saya salah. Ini adalah momen sekali seumur hidup. Layak untuk dipublikasikan secara luas. Tuan Shan, bagaimana Anda tahu masalah pada peralatan ini? Tolong ajari saya metode perbaikan Anda. Aku baru saja melakukan perbaikan tepat di depanmu. Kamu seorang ahli. Tidakkah kamu bisa memahaminya? Kalau begitu tolong perbaiki satu lagi, agar saya bisa mengamati dan belajar. Maaf, tidak diizinkan mengintip saat aku melakukan perbaikan. Ini, Ayo ikuti aku. Enya, Enya, dilarang mengintip. Kantor Hu Tianlei. minta maaf. Saya minta maaf, saya salah. Zhang Xiwan ini benar-benar cakap. Dia juga memiliki sentimen patriotik. Bisakah orang seperti ini diajak bekerja sama? Dia tidak akan punya pilihan selain menurut.
Pabrik mekanik Xerox. Tuan ini ya, orang bangsa Long ini hanya menggunakan selosin menit untuk memperbaiki peralatan kita dan bahkan menunjukkan kekurangan dalam desain. Ilmiah penanggung jawab perusahaan Boschan. Tekniknya luar biasa. Kita harus membeli. The film was Teknologinya. translated and narrated by M Media. Hanya seorang yang tidak berpengalaman, pria tua. Pertama tawarkan harga tinggi untuk memancingnya. Lalu berikan dia uang muka kecil. Setelah kita mendapatkan teknologinya, mengenai pembayaran akhir, kita akan mangkir saja. Hebat. Benar-benar layak disebut Tuan ini ya. Teknologi perbaikan sudah diserahkan kepada pekerja kalian. Mesin-mesin yang tersisa, mereka bisa memperbaikinya sendiri. Anda pasti kelelahan. Datanglah ke rumahku nanti. Aku akan mentraktirmu makan enak. Tuan Shang. Saya dari perusahaan Boschang, orang yang bertanggung jawab di Bank Salom. Saya bersedia menawarkan harga tinggi untuk membeli teknologi Anda. 100 juta. Tuan Shang, dengan uang ini, Anda bisa menjalani kehidupan kaum elit. Jangan ragu. Tepat sekali. Di usia Anda, sudah saatnya untuk menikmati hidup dengan layak. Mohon pertimbangkan baik-baik. Selama Anda setuju, kami akan segera membayar deposit. 1 juta. 1 juta. Saya tidak akan menjual. Apel. Anda. Teknologi kami orang-orang Bank Salom tentu saja harus tetap berada di Bank Salom. Apakah itu sulit dipahami? Apakah Anda sudah memikirkannya baik-baik? Itu 100 juta. 99% orang tidak bisa mendapatkan uang sebanyak itu seumur hidup. Jangan tidak tahu berterima kasih. Fakta bahwa Anda dapat menawarkan 100 juta untuk membeli teknologi saya menunjukkan bahwa modal Anda besar. Tapi dari mana modal Anda berasal? Bukankah itu bergantung pada keuntungan penggerak pertama Anda? Bergantung pada monopoli dan dumping, mencegah kami mempelajari teknologi Anda. Anda tidak pernah menjual kepada kami peralatan Anda yang paling canggih, sekalipun kami mempekerjakan Anda untuk layanan purna jual. Anda menghitung biaya per jam. Dan Anda bahkan tidak mengizinkan kami mengamati. Anda terlalu sombong. Tetapi jika teknologi saya dapat tetap berada di Bank Salom, kami dapat mengembangkan peralatan kendali numerik. Dan perusahaan Boschang Anda akan terdesak keluar dari pasar Bank Salom. Dan bahkan secara global. Anda akan kehilangan daya saing. Dan peralatan Anda yang rusak ini akan seperti mesin bor terowongan dan mesin litografi. Tidak lagi menjadi mutiara cemerlang di mahkota industri. Tuan Shang, jika Anda tidak puas dengan harganya, kita bisa bernegosiasi. Tepat sekali. Tidak ada yang perlu dinegosiasikan. Kami orang-orang Bank Salom memiliki integritas kami sendiri. Bagus. Mari kita pergi. Orang macam apa? Saya belum pernah melihat orang Bank Salom dengan ketetapan hati yang begitu teguh. Perusahaan Boschang kita sudah tamat. Aku benar-benar sedikit mengagumimu. 100 juta, itu bahkan tidak menggoyahkanmu. Berdasarkan pemahaman saya tentang orang-orang Yingguo, mereka menawarkan 100 juta. Hanya memberikan uang muka 1 juta. Mereka pasti berencana untuk mengingkari utang. Saya sama sekali tidak percaya itu. Apa yang benar-benar menggerakkan hati saya? Bukankah itu tepat di samping saya? Fasih. Halo. Putra Anda dan pacar kecilnya ada di tangan saya. Apa yang terjadi? Xiao Hai dan Qiu Yu telah diculik. Kita harus segera pergi mencari mereka.
Kyuyui. Kami di sini untuk menyelamatkanmu. Ayah, Bibi Su, di mana orang-orang yang menculikmu? Jangan banyak bertanya. Selamatkan mereka dan cepat pergi. Ayo pergi. mau pergi? Itu tidak akan semudah itu. Jaga mereka dengan ketat. Jangan biarkan satu pun melarikan diri. Apa sebenarnya yang Anda inginkan? Saya sudah di sini. Biarkan mereka pergi. Seseorang yang sangat penting ingin bertemu dengan Anda. The film was Orang penting translated apa? and narrated by M Media. Biar saya beritahu Anda. Jangan coba-coba macam-macam. Saya Shang Xiyuan. Tidak mudah diintimidasi. Guru-guru. Setelah bertahun-tahun berpisah, Anda masih terlihat seperti orang tak berguna. Sun Simin. Bajingan. Tuan Sun adalah puncak dari industri militer M. Bahkan Presiden Negara M secara pribadi menemuinya. Orang seperti Anda punya hak untuk memanggil Tuan Sur dengan nama lengkapnya. Nama seorang pengkhianat. Mengapa saya tidak boleh menyebutnya? Ini pengkhianat negara. Dulu dia berpartisipasi dalam pekerjaan desain aset penting negara, rudal Bifeng 40. Tetapi dia mengambil cetak biru desain dan melarikan diri ke N, menyebabkan kebocoran rahasia. Negara terpaksa menghentikan pengembangan rudal. Kerugian yang diakibatkan tidak dapat diukur dengan uang. Puncak apa? Dan dia bahkan bisa bertemu dengan Presiden Negara M. Semua ini diperoleh dengan mengkhianati kepentingan nasional. Apa yang didapat? Saya benci. Bagaimana Paman tahu bahkan rahasia seperti itu? Dan bagaimana orang ini Sun Siming juga mengenal Paman? Bagaimana saya bisa tahu? Masalah yang ditimbulkan ayahku semakin besar setiap saat. Kita tamat kali ini. Jangan panik. Kau harus mempercayainya. Sungguh tampilan integritas yang mulia. Sungguh prioritas yang ditempatkan pada bangsa. Dulu, saya menasihati Anda untuk datang ke M bersama saya. Namun, Anda tidak hanya menolak saya. Anda juga memberi saya teguran keras. Demi keyakinan Anda. Apa yang Anda dapatkan? Di usia ketika Anda seharusnya sudah pensiun. Sekarang, Anda hidup dari pekerjaan sebagai petugas kebersihan, hanya untuk mencari nafkah. Apakah ini imbalan yang dibawa oleh keyakinan Anda? Konyol. Saya hanya melakukan beberapa penyesuaian, dan sekarang saya makmur. Dan Anda hanyalah seekor semut. Cukup. Saya malas mendengarkan omong kosong Anda. Anda menculik putra saya. Apa sebenarnya yang Anda inginkan? Beritahu saya metode pembuatan untuk komponen ini. Dan saya akan membiarkan mereka pergi. Selama kita menguasai metode pembuatan komponen ini, rudal Bifeng 40 dapat diproduksi secara massal. Militer negara M akan membeli dalam jumlah besar rudal saya. Saat itu, status saya tidak akan tertandingi. Yang tua, jangan biarkan mereka berhasil. Ayah, jangan pergi. Diam. Saya tidak datang ke sini untuk melihat pameran bakti Anda. Sun Simin. Seharusnya Anda mengatakannya lebih awal, itu masalah kecil. Tunggu. Ayah, bagaimana ayah bisa setuju begitu cepat? Saya pikir dia orang yang sulit ditaklukkan. Tuan Sun, setiap orang memiliki kelemahan. Kami menculik keluarganya. Dia hanya bisa patut. Tuan Sun, mengenai masalah saya,
Jangan khawatir setelah urusan selesai. Saya akan membawa Anda ke M. Aku akan mencari cara untuk menahan mereka. Kalian cari cara untuk membawa ayahku pergi. Xiao Hai, jangan gegabah. Cepat The bawa film ayahku was pergi. translated and narrated by M Media. Aku akan melawanmu, kau. Bahkan ayahmu yang begitu keras kepala harus bekerja sama dengan patuh dengan kami. Kalian beberapa orang masih ingin menimbulkan masalah. Jika saya tidak memberi Anda pelajaran, saya akan mulai dari Anda. Tidak. Jangan. Xiao Hai. Berhenti. Lepaskan putraku. Bertingkah sok hebat. Menggunakan benda rusak seperti itu, Anda pikir Anda bisa menakut-nakuti saya? Jika Anda tidak ingin mati, injak sekarang. Jangan bergerak. Kalian. Kembali. Dasar bajingan. Berhenti. Sampah-sampah ini. Sun Siming. Anda tidak punya tempat lagi untuk mundur. Menyerah. Jangan mendekat. Hati-hati, saya akan membunuhnya. Tidak. Nak, percayalah padaku. Tuan Sun. Hei Tuan Sun. 2 hari kemudian. Nak, Ayah, mengapa pernikahanmu dijadwalkan berlangsung pada malam hari? Apakah karena ini adalah pernikahan keduamu? apa yang Anda katakan? Senja. Upacara. Bagaimana pengaturannya? Sangat megah. Ayah, siapa yang ayah provokasi kali ini? Tidakkah ayah bikin apa yang terjadi padaku? Terakhir kali sudah cukup tragis. Siapa pria tua ini? Membawa begitu banyak petugas polisi. Ini adalah Menteri Wan dari Kementerian Sains dan Teknologi. Jelas merupakan sosok yang sangat berpengaruh dan kuat. Astaga. Wang tua datang untuk menghadiri pernikahan sambil minum. Tidak perlu upacara sebesar itu. Akademisi Zhang. Masa kerahasiaan Anda telah berakhir. Sudah waktunya untuk memberitahu dunia tentang kontribusi yang telah Anda berikan. Hormat. Zhang Xiyuan, pilar bangsa. Selama masa perjanjian kerahasiaan, berkontribusi pada bangsa Long kita, 239 paten penemuan. Memimpin penelitian dan pengembangan, rudal Beifeng 41, kapal induk kelas 100.000 ton, jet tempur generasi ke-8. Menciptakan jutaan lapangan kerja. Membuka pasar tingkat triliunan. Mencapai jasa monumental. Hari ini, kami secara khusus menganugerahkan penghargaan tertinggi bangsa Long. Pilar penting bangsa. Terima kasih atas kontribusi yang telah Anda berikan kepada bangsa Long. Terima kasih atas kerja keras Anda. The film was translated and narrated by M Media. Berapa banyak lagi hal yang kau sembunyikan dariku? Benar-benar tidak ada lagi. Ya istriku. Karena saya telah menerima begitu banyak kehormatan.
Kalau begitu malam ini, saat kita memainkan permainan itu, bisakah Anda lebih lembut? Tunggu saja sampai malam ini. Aku akan membereskanmu saat itu. Kenapa kamu menyeringai bodoh? Aku salah menilainya. Jadi orang tua pensiunku adalah tokoh besar yang sebenarnya.